Jangan ganggu kami lagi. Beri aku waktu 1 jam, aku akan sembuhkan ayahmu. Baiklah, kalau kamu bisa sembuhkan ayahku dalam waktu 1 jam, aku rela menjadi istrimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di pinggir kota Bandung, seorang pemuda pemulung bernama Wijang berjalan gontai di trotoar berdebu. Perutnya kosong, karung di bahunya hampir tidak berisi apapun. Di depannya berdiri sebuah rumah makan Sunda yang selalu ramai, Saung Tepi Kota. Aroma sayur asem, ayam goreng, dan sambal terasi seperti menertawakan laparnya sendiri. Dengan sisa keberanian, Wijang mendekat hanya untuk meminta sesuap nasi. Tapi yang ia terima justru hinaan dan usiran dari Nisa, anak pemilik rumah makan, di depan para pelanggan. Tidak ada yang tahu, di saat yang sama, ayah Nisa yang lumpuh duduk di kursi roda. Dia memerhatikan semua itu. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang subscribe channel ini, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Udara pagi di pinggir kota Bandung terasa ganjil. Matahari baru naik, tetapi panasnya seperti menempel di kulit. Wijang berjalan pelan di trotoar berdebu. Karung goni yang lusuh menempel di bahunya, kosong dan ringan seperti perutnya. Sandal jepitnya hampir putus. Setiap langkah berbunyi pelan, seolah menandai sisa tenaga yang terus menipis. Di seberang jalan berdiri rumah makan Sunda bernama Saung Tepi Kota. Atap ijuknya teduh, tirai bambu berderit pelan, dan dari dapurnya melayang aroma sayur asem, ayam goreng, sambal terasi, juga wangi nasi panas yang mengepul. Suara sendok bertemu piring membuat dada Wijang terasa sesak. Ia menelan ludah yang tidak ada. Sekali lagi ia menatap karung yang kosong, lalu menatap pintu saung yang terbuka. Wijang berdiri di ambang. Ia ragu beberapa detik, menatap lantai kayu yang bersih dan barisan lauk yang berkilau minyak. Seorang kasir menghitung uang. 2 karyawan menata lalap di baki. Di dekat pintu, seorang lelaki berusia setengah baya duduk di kursi roda. Tubuhnya tegak, wajahnya tenang, mata yang ramah namun tampak lelah. Itulah Pak Dharma. Sorotnya seperti orang yang menunggu jawaban yang tidak pernah datang. Wijang menarik napas, merapikan baju yang kusam, lalu melangkah 1 tapak. Suaranya keluar sangat pelan, nyaris kalah oleh denting gelas. "Mbak, boleh saya minta sedikit nasi? Saya lapar sekali." Seorang perempuan menoleh cepat. Dialah Nisa. Wajahnya bersih, rambutnya diikat rapi, kaos putihnya pas di bahu. Sorot matanya tajam karena sejak pagi dihantam nota belanja, komplain pelanggan, dan perhitungan bahan yang naik. Ia memandang Wijang dari atas sampai bawah. Keningnya berkerut seperti menahan sesuatu yang mengganjal. "Kamu dari mana? Ini tempat usaha, bukan tempat minta bagi." Suaranya tegas, dingin, dan terdengar jelas hingga ke meja paling belakang. Beberapa pelanggan menoleh. Seorang karyawan menahan gerakan tangannya di atas wajan. Udara yang panas tadi seketika terasa lebih pekat. Wijang menunduk. "Saya cuma minta sesuap." "Apa saja? Saya belum makan dari semalam." Nisa melangkah mendekat. Jarinya terangkat dan menunjuk wajah Wijang. "Di sini banyak orang kerja dari subuh. Tidak ada waktu buat urus orang yang datang seenaknya. Pergi sebelum kamu bikin tempat ini terlihat buruk." Kata itu keras dan runcing. Wijang terasa ditikam rasa malu. Namun kakinya tidak bergerak. Bukan karena ingin melawan, melainkan karena pandangannya tanpa sengaja jatuh ke kaki Pak Dharma. Kulit betis yang pucat, jemari yang kaku, cara duduk yang menunjukkan aliran yang tersendat. Ada memori lama yang bangkit tentang pijat syaraf, kain hangat, dan daun yang ditumbuk pelan di teras rumah seorang kakek angkat yang sudah lama tiada. Pak Dharma memperhatikan. Matanya dan mata Wijang saling bertemu sesaat. Tidak ada kata. Hanya isyarat halus seperti undangan untuk percaya pada sesuatu yang sederhana.
Nisa masih berdiri di depan Wijang. Gengsinya memagarinya rapat. Di tangan kirinya ada buku catatan kecil berisi angka yang tidak ramah. Di benaknya berputar stok bumbu, setoran beras, rencana Aldi untuk mengembangkan catering, dan komentar pedas pelanggan di siang kemarin. Ia merasa harus terlihat tegas agar semua tetap di garis. Aldi muncul di pintu samping. Kemeja rapi, rambut disisir licin, selembar brosur menempel di tangan. Ia menatap cepat ke arah Nisa, lalu ke Wijang, dan mengerutkan kening. Ia menyentuh lengan Nisa pelan sebagai isyarat agar tamu yang tidak diundang disingkirkan segera. Waktu berjalan seperti pasir kering yang jatuh perlahan tetapi memekakan. Wijang menatap lantai dan mencoba mengatur napas. Maafkan saya. Kalau tidak boleh saya mengerti. Tapi izinkan saya bicara sebentar pada bapak itu. Saya mungkin bisa membantu kakinya agar sedikit lebih enak. Kalimat itu membuat beberapa kepala mendongak. Nisa tertawa pendek, tanpa bahagia. Kamu pikir ini panggung sulap? Dokter saja susah. Kamu siapa berani bicara begitu? Wijang tidak menantang. Ia hanya menoleh ke Pak Dharma dengan tatapan yang jernih. Saya belajar pijat syaraf dari orang tua angkat. Tidak banyak, hanya dasar. Tapi bila Bapak berkenan, saya coba mengurangi nyeri. Tidak bayar. Saya hanya minta air hangat dan sedikit daun dari belakang. Pak Dharma menghela napas pelan. Ada sesuatu yang memudar lalu menyala lagi di ujung matanya. Ia menoleh pada Nisa. Biarkan dia coba sebentar. Nisa tertegun. Urat di lehernya menegang. Ini berisiko. Ini bisa jadi bahan omongan. Ini bisa merusak rencana bersama Aldi. Di belakang, dua pelanggan berdiri setengah, penasaran pada adegan di dekat pintu. Di luar, angin membawa wangi nasi hangat masuk ruang yang tiba-tiba terasa sempit. Aldi mencondongkan tubuh. Suaranya rendah namun tajam. Pak, lebih baik jangan. Kita jaga nama baik dulu. Urusan seperti ini harus jelas dan bersih. Jangan biarkan orang sembarangan menyentuh Bapak. Pak Dharma memegang sandaran kursi rodanya. Tatapannya tidak meninggi, tetapi tegas. Aku yang memutuskan. Biarkan. Nisa menatap Wijang tajam untuk terakhir kali. Ia mundur setapak, masih menahan amarah yang belum padam. Wijang menaruh karungnya di pojok pintu. Tangannya gemetar bukan karena takut, melainkan karena seluruh sisa tenaganya terkumpul pada niat yang satu. Ia meminta air hangat. Ia memandang ke halaman belakang, melihat rumpun daun yang mungkin berguna. Ia berlutut di depan Pak Dharma dan meletakkan telapak tangan di atas kulit yang dingin. Waktu seperti menahan napas. Para karyawan berpangku tungku, pelanggan menunda sendok di udara. Nisa berdiri kaku di ambang. Aldi mengatupkan rahang. Sentuhan pertama terasa sunyi. Wijang menekan satu titik, mengurut pelan, lalu menukar posisi jari. Keringat jatuh dari pelipisnya, menyusuri wajah yang berdebu. Di sela napasnya yang berat, ia berbisik sangat pelan, seperti menenangkan diri sendiri. Pelan saja. Bismillah. Pak Dharma memejamkan mata. Urat di lehernya tegang, namun ia tidak menolak. Di ujung jari Wijang, ada denyut yang samar, seperti pintu kecil yang hendak diketuk. Nisa menggenggam buku catatan sampai kukunya memutih. Aldi menatap jam di pergelangan, ingin menyudahi, tetapi tidak bisa mematahkan keputusan tuan rumah. Wijang meminta kain. Ia membasahinya dengan air hangat, memeras, lalu menempelkan pada betis. Jemarinya kembali mencari jalur yang tertutup. Di sana ia berhenti lebih lama. Udara di dalam saung bergerak pelan, mengangkat tirai bambu, lalu jatuh lagi. Semua menunggu sesuatu yang tidak diketahui namanya. Pada pijatan ketiga, Pak Dharma menarik napas dalam. Ada getar amat kecil di ujung jari kaki. Bukan gerak yang jelas, hanya gelombang halus yang menyinggung kulit seperti sapuan angin. Wijang menahan diri untuk tidak bersuara. Ia hanya memperdalam tekanan, mengunci ritme, dan menolak rasa pusing yang datang.
Nisa membuka mata lebih lebar. Aldi mencondongkan badan setengah langkah. Karyawan di belakang dapur menutup api kompor agar suara tidak mengganggu. Pelanggan menahan sendok, takut kehilangan momen yang mungkin tidak terulang. Getar itu muncul sekali lagi, sedikit lebih nyata, lalu hilang. Wijang mengusap keringat dari dagunya, menahan gemetar. Ia memindah pijatan ke titik lain, menelusuri jalur yang sejak lama tertutup seperti jalan kampung seusai hujan. Pak Dharma menggenggam sisi kursi rodanya. Matanya berair, bukan karena sakit, melainkan karena ada sesuatu yang bangun dari tidur panjang. Nisa melangkah setapak, lalu berhenti. Suaranya hampir tidak keluar. Cukup. Wijang tidak menjawab. Ia menekan satu titik terakhir. Paling dalam, paling sunyi. Kain hangat diangkat pelan, lalu ditempelkan kembali. Udara kembali menahan napas. Saat itu, ujung jari Pak Dharma bergetar untuk ketiga kalinya. Lebih tegas, seperti tanda kecil dari sesuatu yang belum selesai. Siang merayap dari sela tirai bambu. Suara jalan raya memantul ke dinding saung lalu hilang di balik wangi nasi panas. Pijatan Wijang belum usai, tetapi bisik orang sudah beredar. Dua karyawan saling pandang. Seorang pelanggan menurunkan sendoknya pelan. Aldi berdiri di sisi pintu, lengan terlipat. Ia memanggil Nisa dengan nada tajam. Mata Nisa masih pada ujung jari kaki Pak Dharma yang tadi bergetar. Ia menarik napas. Suaranya kembali dingin. Sudah cukup. Hentikan di sini. Wijang mengangkat kain hangat, mundur setapak. Pak Dharma menoleh pada Nisa. Biarkan dia lanjut. Rasanya berbeda. Aldi masuk. Sepatu berderit. Pak, ini tidak aman. Saya sudah siapkan jadwal terapis. Semuanya harus rapi dan jelas. Jangan beri ruang pada kejutan. Nisa merapatkan buku catatan. Usaha keluarga tidak boleh tampak goyah. Ia menatap Wijang. Berhenti di sini. Ambil karungmu. Keluar baik-baik. Tempat ini bukan panggung coba-coba. Wijang menunduk. Saya patuh. Terima kasih atas waktunya. Ia sempat menatap Pak Dharma. Maafkan saya kalau ada salah. Pak Dharma menahan roda kursinya. Kamu tidak salah. Nak, kalau sanggup, lanjutkan. Hening menegang. Aldi menekan, kredibilitas usaha dipertaruhkan. Nisa mengingat harga bahan, gaji karyawan, rencana catering. Lalu gengsinya retak oleh getar halus di jemari ayahnya. Suaranya naik. Baik, aku juga buat janji. Jika dalam 3 jam Bapak bisa berdiri lebih dari sekadar angkat tumit, aku batalkan kerjasama dengan Aldi, dan tiap Jumat kita buka dapur gratis untuk siapapun yang lapar. Saung membeku. Aldi mundur setapak. Kamu bercanda. Nisa menatap lurus. Tidak, ini janji. Wijang meletakkan karung, merendam kain, menghaluskan daun. Jemarinya gemetar oleh syukur yang ditahan. Ia berlutut kembali. Cahaya siang meredup di balik awan. Aldi berbisik pada Nisa agar menarik ucapan. Nisa tak menjawab. Wijang menekan titik pertama, menempel kompres hangat, mencari jalur paling dingin. Menit-menit awal sunyi. Aldi tersenyum tipis. Nisa menggenggam buku sampai sudutnya melengkung. Getaran datang lagi, merambat ke ruas jari. Pak Dharma menahan seruan. Wijang memperdalam tekan. Pelipisnya basah, mata tetap jernih. Aldi berbisik. Ini hanya refleks. Nisa melangkah mendekat. Lalu berubah. Tumit yang menempel perlahan naik satu ruas. Sendok jatuh di meja belakang terdengar seperti lonceng. Nisa menahan napas. Aldi mematung. Pak Dharma menyentuh pahanya, memastikan tubuhnya sendiri. Wijang tidak berhenti. Satu tekan paling halus, paling lama. Pak, nanti kita coba berdiri sebentar. Pegang bahu saya. Jangan terburu. Angin masuk lewat ambang, tirai bambu bergetar, dan janji Nisa menunggu diuji oleh sesuatu yang akhirnya berani menampakkan diri.
Jarum jam merayap pelan. Suara jalan raya terasa jauh, tertahan pagar bambu. Di dalam saung, segalanya lebih sunyi. Wijang menjaga ritme, uap air hangat naik dari mangkuk, aroma daun tumbuk menenangkan. Pak Dharma mengangguk. Kompres ditempel. Pijatan turun dari bawah betis ke pergelangan lalu kembali ke pangkal jari. Jemari Wijang teratur, seperti membaca doa tanpa suara. Keringat menetes, tatapannya tetap jernih. Nisa berdiri di sisi kursi roda, buku catatan dingin di tangannya berubah tak berarti. Gengsinya retak setiap kali melihat gerak halus di kaki ayahnya. Aldi memicingkan mata, memaksa pikirannya pada kata rapi dan terukur. Namun detik-detik justru memihak pada sesuatu yang lebih sunyi. Api dapur dikecilkan. Panci tetap hangat. Pelanggan menahan pulang dan duduk kembali. Saung tepi kota menjelma ruang tunggu yang menahan satu rahasia. 15 menit. Pijatan pindah sisi. Kompres baru menyalurkan hangat. Jalur lama perlahan terbuka. Pak Dharma meringis. Lalu berbisik. Lanjut. Aldi mendekat. Cukup. Sore ini kita panggil terapis. Katanya pelan. Nisa melirik. Lalu kembali menatap kaki ayahnya. 20. 30. Getar datang dan pergi seperti kilat di balik awan. Wijang menekan, menahan, melepaskan, memanggil tubuh agar mengingat jalan pulang. Ia takut berharap, tapi tidak berhenti. Menit ke-40, warna pucat di tulang kering mulai hidup. Pak Dharma memejam. Genggamannya pada kursi menguat. 1 jam. Wijang menarik napas, minta air hangat diganti, lalu kembali berlutut. Tekan di bawah lutut, melingkar di punggung telapak, menyapu sendi yang keras. Nada yang lama sumbang menjadi sedikit jernih. 1 jam 30. Nisa mendekat. Bayang tirai jatuh di pipinya. Aldi memutar cincin. Gelisah. Wijang menatap Pak Dharma. Sakit sedikit. Pak, ini bagian penting. Tidak apa. Lanjut. Jawabnya lirih. Tekan berikutnya dalam dan teliti. Uap hangat seperti jubah tipis di kulit. 2 jam kurang 10. Latihan jari kaki. Pertama gagal, kedua tersengal, ketiga muncul kecil tapi nyata. Pelanggan menutup mulut. Kasir menunduk menahan air mata. 2 jam lewat 10. Nisa kini sejengkal dari bahu ayahnya. Aldi memalingkan wajah. Lalu kembali juga. Wijang mengangguk kecil. Pak, kita coba angkat tumit. Pegang bahu saya. Tumit itu naik setengah garis. 1 ruas. Lalu turun perlahan. Tidak banyak. Tapi pasti. Saung tidak bersorak. Hanya napas yang dilepas serempak. 2 jam 30. Kompres terakhir. Tekan, tahan, lepaskan, kembali menekan. Ritmenya tetap. Sesuatu juga bergeser di dalam Nisa. Ia benar-benar melihat. Bukan hanya ayahnya. Bukan hanya saung. Melainkan dirinya sendiri. 2 jam 45. Wijang menempatkan bahunya. Pak Dharma menarik napas panjang. Nisa merapat tanpa menyentuh. Aldi mematung. Kursi roda berderi kecil, menandai satu percobaan baru yang akhirnya berani dimulai. Kursi roda berdecit lirih. Udara menipis. Semua orang menahan satu helai napas. Wijang menempatkan bahunya di depan dada Pak Dharma. Telapak kiri menahan pinggang. Telapak kanan menekan titik di paha atas. Nisa berdiri di sisi sandaran. Jemarinya melayang ragu. Aldi mematung di ambang. Pelan, bisik Wijang. Lutut Pak Dharma bergerak ragu, mencari posisi. Tumit kanan mencoba lepas. Tirai bambu berdesir. Bayangnya memanjang di lantai. Lutut naik setengah. Getar merambat. Wijang menahan pusat berat dengan tubuhnya. Tahan. Jangan buru. Nisa menunduk sepersekian. Air di matanya berkilat. Aldi menggenggam brosur sampai kusut. Percobaan kedua. Sekarang. Lutut kanan naik lebih mantap.
Tumit terangkat satu ruas. Telapak menapak ulang, menjaga agar tak goyah. Jeda panjang. Lalu lutut kiri menyusul. Beban tubuh berpindah. Bantalan kursi roda mengeluh pendek. Tahan. Satu tarikan lagi. Punggung Pak Dharma bangkit sejengkal. Betis menegang. Nisa menahan isak yang hampir pecah. Aldi memalingkan wajah sesaat. Lalu kembali menatap. Sekarang, ujar Wijang. Bahunya diturunkan agar jadi pijakan. Lutut melewati titik ragu. Tumit menjejak lantai. Telapak merata. Tubuh itu naik setengah. Tersendat. Lalu naik lagi sejari. Tenang, Pak. Saya pegang. Lalu berdiri. Tidak sempurna, tapi nyata. Dua telapak kaki menanggung beban sendiri. Wajah Pak Dharma memerah. Matanya basah. Nisa menutup mulut. Bahunya gemetar. Genggaman Aldi mengendur. Wijang tidak merayakan. Ia hanya menstabilkan posisi. Menghitung dalam hati. 5, 6, 7, 8. Cukup, Pak. Duduk pelan. Turun setenang naiknya. Kursi roda ditarik mendekat. Telapak kembali menapak ringan. Napas Pak Dharma berat. Namun hangat tertinggal di pipinya. Saung tetap hening. Hanya bunyi kecil kompor dimatikan. Nisa menyentuh bahu ayahnya. Pelan. Aldi maju satu tapak. Lalu berhenti. Wijang meminta kain segar. Memeriksa satu titik di pergelangan. Lalu melepaskan. Selesai untuk tahap ini. Pak Dharma mengangguk. Terima kasih itu lewat di antara keduanya tanpa suara. Nisa menatap Wijang. Nada suaranya bergeser. Duduklah di kursi dekat pintu. Udara bergerak lagi. Tirai bambu berderak. Cahaya siang masuk lebih lunak. Wijang duduk. Menyembunyikan gemetar di lututnya. 3 jam belum usai. Jam dinding melangkah ke menit berikut. Dan kompres terakhir masih mengepulkan uap tipis. Menandai tahap yang menunggu di seberang detik. Malam menutup saung tepi kota dengan lampu kuning lembut. Meja bersih, tirai setengah turun, dengung jalan raya menjauh. Pak Dharma duduk di kursi roda, selimut tipis di pangkuan. Nisa menatap angka di meja kasir yang rasanya tak lagi penting. Wijang berdiri di teras, menatap halaman berembun. Pintu samping terbuka. Aldi masuk dengan langkah cepat. Kita harus bicara, katanya datar. Ia menaruh berkas di meja, melirik Wijang sekilas seperti tiang. Tentang janji sore ini, dapur gratis tiap Jumat, putus kontrak catering, dan membiarkan pemulung tinggal di rumah ini. Udara memendek. Nisa mengingat detik ayahnya berdiri, uap kompres, napas Wijang yang berat. Itu janji yang kuucapkan di depan orang banyak. Ucapnya pelan. Aku tidak menariknya. Aldi tertawa tipis. Kita kehilangan pasokan murah, jaringan, dan nama baik saat video menyebar. Kamu yakin menjadikan belas kasihan sebagai strategi? Bukan belas kasihan, sahut Pak Dharma. Ini menghargai hidup. Aldi menggeleng. Bisnis perlu kepala dingin. Jangan undang masalah lalu menyebutnya kehangatan. Nisa menatapnya. Tadi sore, ayah berdiri. Orang yang kamu sebut masalah itu memegang bahunya. Aldi mendorong berkas ke arahnya. Tanda tangani ini. Dapur gratis jadi promosi sementara. Pemulung itu kita bantu lalu carikan tempat. Saung selamat. Hubungan kita aman. Nisa tidak menyentuh berkas. Pak Dharma menggeser kursinya. Keputusan di rumah ini tidak boleh dibeli oleh rasa takut. Aldi menarik napas. Baik, jujur saja. Orang itu mengacaukan rencana. Pelanggan akan menilai saung dari cerita sedih. Di rumah ini, tidak ada orang bernama itu, kata Nisa. Namanya Wijang. Hening menegang. Aldi menatap tajam. Pilih sekarang. Pilih aku atau reputasi baru yang kamu cari dari cerita pemulung. Nisa memejam 2 detik. Lalu membuka mata dengan garis yang tak bisa dihapus. Aku menepati janji.
dapur gratis jalan. Kontrak denganmu kita batalkan. Aldi mundur setapak. Baik, maka kita selesai. Ia meraih berkas, menatap Wijang dingin. Selamat menikmati konsekuensinya. Ia pergi, angin malam masuk, tirai berdenting. Ruangan kembali sunyi. Wijang menunduk. Saya tidak ingin jadi sebab rusaknya apapun. Bila perlu, saya pergi sekarang. Nisa menoleh cepat. Tidak, kamu tinggal. Pak Dharma mengangguk pelan. Angin membawa bau tanah basah. Dari ujung jalan, seseorang berlari kecil, mengetuk tiang 2 kali. Rizal muncul. Napas terputus. Gubukmu di pasar. Roboh diterjang angin. Tidak ada yang tersisa. Kata-kata itu jatuh berat. Jemari Wijang memucat di ujung baju. Nisa menggenggam meja menahan goyah. Pak Dharma mendorong kursinya ke pintu, seolah tubuhnya perlu memastikan kabar itu. Tirai terangkat, berdenting halus, malam menutup lebih rapat. Di ambang runtuh dan sunyi, suara Pak Dharma memecah ruang, tenang namun tegas. Pagi masuk sebagai cahaya pucat di balik tirai bambu. Wangi nasi panas sudah naik dari dapur. Nisa berdiri di depan etalase dengan telapak saling menggenggam. Malam tadi ia hampir tidak tidur. Pak Dharma duduk di kursi roda dekat pintu. Jemari menekan lutut yang mulai hangat sejak kemarin. Wijang menyapu teras pelan. Geraknya rapi, matanya menunduk. Beberapa pelanggan awal tiba. Suasana seperti menunggu aba yang tidak diucapkan. Nisa maju ke ambang. Mohon perhatian sebentar. Ia memperkenalkan diri, mengakui hinaan yang kemarin, lalu meminta maaf pada semua orang, terutama pada Wijang. Napas di teras menahan diri. Wijang mengangguk pendek. Ia bilang sudah memaafkan. Nisa lalu menetapkan janji jadi aturan. Setiap Jumat dapur terbuka. Siapapun yang lapar dipersilakan duduk. Kerjasama yang kemarin ramai dibatalkan. Saung berjalan dengan cara yang diajarkan ayahnya. Jujur dan cukup. Karyawan saling pandang. Lega seperti uap nasi yang tipis. 2 pelanggan mengangguk tanpa suara. Menjelang siang, latihan dimulai. Wijang menempel kompres hangat, menekan 2 titik yang kemarin jadi kunci. Napas Pak Dharma lebih teratur. Jari kaki bergerak kecil. Nisa pura-pura merapikan stok, tapi matanya tak lepas dari pijatan itu. Kabar pagi ini menyebar seperti wangi gulai baru jadi. Di dekat pintu tergantung papan kecil yang ditulis Nisa. Setiap Jumat, dapur terbuka. Yang lapar dipersilakan duduk. Nama Aldi masih tertinggal di kepala orang. Namun saung bergerak tanpa menunggu izinnya. Panci mendidih, etalase penuh, pelanggan makan dengan tenang. Wijang membantu mengangkat galon, mengelap meja, mengantar piring. Beberapa senyum singkat lewat tanpa berlebih. Nisa menghitung kas dengan tangan yang tidak lagi gemetar. Sore datang membawa awan tipis. Wijang naik ke kamar atas yang kosong. Kasur tipis, kipas tua, jendela kecil menghadap pohon mangga. Ia berdiri di tengah, belajar menyebut tempat itu sebagai rumah dalam hati. Di bawah, Nisa menaruh kunci di atas meja kasir. Laci dibiarkan sedikit terbuka. Wijang lewat, menatap sebentar, lalu menutupnya pelan. Angin pertama sebelum hujan menyentuh tirai. Papan kecil di sisi pintu bergoyang. Hurufnya tetap tegak. Rintik jatuh di atap ijuk. Lalu langkah asing berhenti di halaman. Setengah ragu, setengah menunggu. Pintu dari dalam belum dibuka. Udara menahan satu helai napas yang sama. Hujan semalam menyisakan udara bersih. Wijang membuka tirai, menyapu teras, menata bangku. Uap nasi naik dari dapur. Bunyi ulekan menyatu dengan kicau burung. Hari tampak sama. Rasanya tidak lagi serupa. Nisa menempel 2 kertas di etalase. Jadwal latihan Pak Dharma dan daftar kebutuhan dapur gratis Jumat. Orang membaca, mengangguk kecil, lalu memesan. Pak Dharma duduk menghadap teras. Kompres hangat menempel.
Pijat ringan Wijang menjaga aliran. Hitungan lirih mengiringi gerak jari kaki. Ramai pagi mengalir. Sapaan baru lahir dari kebiasaan. Terima kasih. Pelan saja, sudah cukup. Wijang bolak-balik membawa piring dan galon tanpa diminta. Menjelang siang, kurir datang. Amplop dari Aldi berisi salinan kontrak, catatan, dan ancaman halus soal suplai. Pilih sekarang, sebelum terlambat. Nisa tidak gemetar. Ia geser amplop, melayani pesanan, namun di dalam kepala menghitung ulang jalan cadangan. Pak Dharma hanya mengangguk, memutar kursi sedikit ke sinar. Kita cari jalan lain, tidak perlu cepat. Yang penting tidak patah. Sore, latihan tepat waktu. Pijat dari bawah lutut ke pergelangan, menahan di titik paling bandel. Napas Pak Dharma lebih teratur. Takut Nisa mengecil jadi bentuk yang bisa diletakkan di sudut kepalanya. Seorang perantara pemasok datang membawa daftar harga baru yang naik mendadak. Pintu kembali ke harga lama hanya satu. Nisa menerima kertas itu tenang. Kami pertimbangkan. Malam turun. Nisa merapikan daftar pemasok alternatif, menandai nomor yang bisa dihubungi subuh. Wijang duduk di teras, jari-jarinya mengendur setelah seharian bekerja. Pak Dharma menatap jalan yang sepi. Lusa dapur gratis dimulai. Stok belum cukup. Nisa meminta Wijang ikut keliling cari suplai kecil, bantu latihan lebih awal. Wijang mengangguk. Pak Dharma ingin berdiri sebentar di samping panci besar. Lampu mobil berhenti di depan saung. Aldi masuk dengan senyum tipis. Ia tidak membawa berkas tebal, hanya kata yang rapi. Aku datang membawa tawaran terakhir sebelum Jumat. Udara menipis. Nisa berdiri tegap. Wijang menegakkan punggung. Pak Dharma menghadap pintu. Aldi tersenyum sedikit lebih lebar. Syaratnya satu. Kalimat itu jatuh pelan, namun menancap. Agar suplai kembali normal dan harga turun, Wijang harus pergi dari rumah ini malam ini juga. Jika setuju, semuanya aman. Jika tidak, kalian hadapi sendiri badai harga besok pagi. Hening pertama jatuh setelah syarat Aldi. Hentikan dapur gratis. Usir Wijang. Harga kembali normal. Nadanya seperti gembok. Nisa menatap papan kayu di dekat pintu. Tulisan kecil yang sore kemarin ia paku sendiri. Wijang berdiri setengah, lalu duduk lagi, menahan gelombang agar piring tidak pecah. Pak Dharma menggeser kursi. Mata tuanya bening tanpa marah. Aldi memberi 3 hari, lalu berbalik. Sebelum pintu menutup, 2 pelanggan masuk membawa beras 2 kilogram. Seorang bapak menenteng telur kampung. Seorang mahasiswa datang dengan 2 ikat sayur. Mereka meletakkan di meja, menoleh ke papan, dan tersenyum singkat. Aldi berhenti di ambang. Semua ini tidak ada gunanya besok kalau pemasok menutup keran, katanya. Nisa tidak gentar. Kami sudah siapkan jalan lain. Bukan paling murah, tapi cukup. Pak Dharma memanggil Aldi duduk. Kemarin aku berdiri, walau sebentar. Orang yang kau sebut beban menopang bahuku. Ada yang berubah di ruangan ini. Aldi hanya menjawab tipis. Perubahan tidak membayar tagihan. Lalu pergi. Pagi berikutnya gerimis pendek menyambut truk kecil sewaan Nisa. 2 pemasok kampung menurunkan beras, minyak, tempe, sayur yang masih berembun. Harganya tidak sebaik jaringan Aldi, tapi cukup untuk menyalakan kompor besar. Karyawan bergerak rapi. Pelanggan awal membantu menyalakan api. Siang, latihan dimulai lebih cepat. Wijang menekan 2 titik di bawah lutut, menahan di sendi paling bandel, memandu gerak jari kaki. Di dapur, Nisa membilas beras, menakar air, menutup panci sampai tutupnya berdesis tipis. Uap pertama seperti kabar pulang. Sore turun. Meja panjang digeser ke teras. Kursi ditata saling berhadapan. Papan kecil dipindah lebih dekat ke jalan. Orang berdatangan, sebagian malu, sebagian duduk setelah dipersilakan. Tidak ada pertanyaan, tidak ada formulir, tidak ada syarat. Hanya sendok, piring, dan ruang bernapas.
Pak Dharma meminta waktu. Ia ingin berdiri di samping panci. Wijang menempatkan bahu di depan, telapak menahan pinggang, satu tangan menekan titik pendorong tenaga. Nisa di sisi sandaran, tegang namun mata jernih. Pelan, bisik Wijang. Lutut naik setengah, lalu lebih tinggi. Tumit terangkat, beban berpindah. Tubuh itu bangkit sejengkal, kemudian sejari lagi, tegak tidak sempurna namun nyata. Orang di teras tidak bersorak. Mereka menunduk sedikit, seperti menyambut tamu yang pulang setelah lama pergi. Pak Dharma menyentuh pegangan panci. Hangat uap menyapu kulit. "Terima kasih, Nak." Suaranya pecah setipis uap. Piring pertama disajikan bersama. Nasi tidak terlalu penuh, sayur secukupnya, ayam dibagi rapi, sambal di pinggir. Orang pertama menerima dengan mata berkaca. Anak kecil menyebut nama Saung hampir benar. Arus berjalan tenang. Di ujung sore, Aldi berdiri di ambang. Rapi, tapi tatapannya tidak lagi sedingin kemarin. Ia menatap panci, menatap papan, menatap Wijang, lalu Pak Dharma yang tegak sebentar di sisi kompor. "Aku datang bukan untuk menawar," katanya. "Aku datang untuk makan." Nisa mengangguk mempersilakan. Wijang menyendok porsi yang sama. Tidak lebih, tidak kurang. Aldi makan pelan di kursi paling pinggir. Selesai tanpa komentar. Tidak ada damai, tidak ada perang. Hanya pintu yang menutup pelan. Malam turun lebih jernih. Angka kasir tidak mengagumkan, tidak juga rapuh. Nisa menulis di buku kecil. "Cukup." Wijang mengelap meja hingga kering. Bahunya pegal tapi ringan. Pak Dharma duduk di teras, menggerakkan jari kaki, menghitung lirih. Nisa membawa 2 gelas minuman hangat, satu untuk ayah, satu untuk Wijang. Lampu kuning menempel lembut di dinding. Tirai bambu bergoyang sekali 2 kali. Tidak ada pidato penutup. Hanya 3 napas yang saling mengisi, kayu yang menyimpan sisa hangat, dan papan kecil di dekat pintu yang tetap tegak. Rumah makan itu menjalankan namanya sendiri. Rumah yang memberi makan dan memberi tempat pulang. Malam menutup saung tepi kota dengan tenang. Papan kecil di dekat pintu tetap tegak. Panci besar bersih. Dan 3 napas di teras saling mengisi seperti irama yang akhirnya menemukan rumahnya. Wijang mematikan lampu terakhir. Nisa menutup buku kecil bertuliskan "cukup", dan Pak Dharma menyandarkan punggung sambil menghitung gerak halus di ujung jari kaki. Esok akan ada panci baru, langkah baru, dan kursi yang selalu disisakan untuk siapa saja yang lapar. Dukung karya ini agar terus hidup. Tekan like, subscribe, dan bagikan ke sahabat yang membutuhkan cerita hangat. Tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.